Selamat datang di tutorial belajar Python. Oke, pada kali ini saya akan membahas fungsi-fungsi yang biasa digunakan di package PyTelegram Bot API. Nah, saya jelaskan lebih detail supaya teman-teman dapat mengimprove atau mendevelop Telegram Bot dengan Python lebih dalam. Kita pakai script yang kemarin aja. Yang pertama kali, isi di script ini adalah mengimport Telebot, atau kita di sini itu mengimport package PyTelegram Bot API. Ini saya kasih tulisan aja, import PyTelegram Bot API. Oke. Jadi dengan import Telebot kita sudah mengimport package PyTelegram Bot API ke dalam script kita. Yang kedua adalah selanjutnya kita sudah mendapatkan API dari BotFeather. Nah, API inilah yang nanti akan menghubungkan Telegram dengan script kita, atau yang menggerakkan bot Telegram. Nah, untuk menghubungkannya kita memanggil fungsi telebot.telebot yang isinya adalah API ini. Nah, yang ketiga adalah addBot.messageHandler. Nah, bot message handler ini fungsinya adalah untuk memfilter perintah yang dimasukkan ke dalam bot oleh si pengguna. Contohnya, kita memfilter komen start. Nah, ketika pengguna mengetikkan start, maka si bot.messageHandler ini akan merespon, oh, ini adalah bagian saya. Kemudian dia akan melanjutkan ke fungsinya, yaitu ini. Nah, kali ini fungsinya adalah print message, kemudian di sini ada mengirim pesan ke bot dari bot, halo apa kabar, seperti itu. Nah, filternya di sini itu ada macam-macam. Kita bisa lihat di page-nya si pembuat package. Nah, jadi filternya itu bisa berupa content types. Content types itu kalau dalam Telegram ada teks, video, dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian ada regex. Nah, ini isinya adalah mungkin kita mencari teks yang sesuai dengan apa yang kita maksud, yang mau kita filter. Kemudian komen seperti tadi. Komen itu kalau di Telegram bot kita memberi slash dulu, kemudian fungsi atau function. Oke, lanjut. Nah, yang komen kedua di sini kita memfilter ketika si pengguna bot mengetikkan help, maka akan dibalas dengan apa yang bisa kita bantu. Selanjutnya ini print bot start running itu adalah untuk mengetahui bahwa bot sudah running. Kemudian bot pooling ini fungsinya adalah jadi si bot itu standby untuk memfilter perintah-perintah yang diinputkan oleh si pengguna. Jadi ketika ada perintah start, maka dia akan membalas dengan ini. Ada perintah help, dia akan membalas dengan ini. Oke, itu penjelasan per scriptnya ya. Nah, untuk tahu handler apa aja yang bisa kita filter dari bot, maka kita harus tahu struktur message yang diterima bot saat mengirim pesan. Ada print message, fungsinya untuk tahu message, struktur message-nya. Kita running aja botnya. Oke, langsung aja kita start. Nah, ketika kita start, karena kita ngeprint message-nya, isi message, maka akan muncul banyak banget nih. Inilah struktur yang diterima si bot saat kita mengirim start. Kita mengirim pesan. Nah, yang pertama, highlight di sini adalah content type. Ini adalah teks. Karena kita mengirimkan pesan teks ya. Kalau kita mengirimkan pesan video, maka content type-nya video. Jika dokumen atau file, maka ini nanti akan berubah menjadi dokumen. Message ID kita 92. Nah, from user itu isinya nanti bakal ada ID. Kemudian ada isbotnya bisa false karena kita bukan bot. Kemudian first name atau nama
awal kita itu Yuda. Nah di sini ada banyak juga yang objek yang ada first name-nya. Kemudian username non karena saya tidak mengaktifkan username. Kemudian last name-nya Pratama. Date-nya ada juga date-nya berupa angka. Bisa diterjemahkan pakai date time. Nah bisa juga kita pakai yang objek chat last name Pratama, chat first name Yuda, chat username non, chat ID sekian. Terserah kita. Coba aja kita print. Kita akan membandingkan message.chat.id dengan print message.from user.id. Kita running, kita start lagi. Nah sama kan, ini akan muncul sama. Message set ID munculnya ID kita, message.from user ID munculnya chat ID kita juga, sama aja. Jadi mau pilih yang mana itu aman, sama aja ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat ini, kita close dulu supaya nggak ditampilin, membuat kayak lebih akrab gitu buatnya. Ditambahin lah, pakai misalkan nama, kan namanya kita ambil dari message.from user first name ya, langsung aja first name. Coba kita running lagi, kemudian kita start. Oke, ini masih ngeprint message. Nah dia ada namanya kan sekarang. Oke, dia kayak lebih akrab gitu sama kita kan. Nah coba kita kasih nama akhir juga, nama akhir. Kita copy paste aja ini last name, nama akhir tambahin dulu ini. Oke. Nah kita masukkan start lagi, dia bakal balasnya halo apa kabar Yuda Pratama gitu. Ya dia belum running, kita start lagi. Halo apa kabar Yuda Pratama. Oke, dibalaskan. Nah selanjutnya kita akan membuat bot yang fungsinya bisa menilik atau bisa tahu ID-nya si pengguna, atau siapa aja yang mengechat ID-nya bisa tahu. Oke, kita copy paste aja dari sini ID ya, karena kita mau ini sama aja. Karena fungsi ini bakal dieksekut ketika filter ini terpenuhi, jadi nggak masalah namanya, mau sama juga bisa. Nah kita ambil ID dari message from user.id. Ini nomor ID, jangan ID aja. Kalau ID nanti dia bentrok karena ini udah ada ID. Oke, kemudian nama kita copy paste dari sini aja, sama aja pun. Nah indentnya ya jangan lupa ya, Python ini sensitif sama indent. Kemudian kita mau mengirim message apa, nah yang mau kita kirim gini. Nah tanda ketik 3 itu kita bisa pakai enter di sini ya. Nah hai ini kamu apalah ID kurang kemudian nama karena saya membuat ada nama first name sama nama last name ya. Oke. ID, nomor ID, kemudian nama akhir. Jangan lupa tutup kurung lagi.
Nah, jadi kita bikin membuat bot yang ada ID-nya, yang bisa tahu ID si pengguna dengan komen ID. Nah, si bot bakal menunjukkan ID kemudian sama namanya pun ada first name sama last name. Formatnya seperti ini. Oke, kita running. Kita /id sekarang. Masukkan komen ID. Oke, ternyata hai ID kamu. Ternyata ID Telegram saya ini, kemudian namanya ini. Oke. Sampai sini ada satu lagi untuk menjadi penutup, saya akan membuat bot yang dapat diakses oleh ID-ID tertentu saja. Seperti yang kita ketahui, kita sudah bisa mengakses struktur message, kita udah tahu strukturnya, kita udah bisa tahu ID user Telegram dari message, kita bisa tahu first name-nya, kita bisa tahu last name-nya. Nah, di kesempatan ini saya akan membuat membuat bot hanya bisa diakses oleh ID tertentu. Oke, ini saya hapus dulu karena saya akan menggunakan start aja nanti. Ini juga saya hapus dulu. Ini juga saya hapus dulu. Nah, jadi di sini saya akan membuat whitelist username-nya sekarang kosong dulu, kita kosongin. Nah, ketika saat start, jadi kita ngecek ID-nya dulu. Jadi ID no ID gitu ya, nomor ID itu message from user.id. Nah, ini ID. Nah, if ID no ID in user, maka jadi ketika si ID ada di listnya si user atau ada di dalam user, maka print bot.reply to message ini kita hai apa kabar gitu aja ya. Else bot.reply to message hanya user tertentu aja yang bisa. Nah, gini kita kasih seperti itu. Kita running, sudah running, kemudian kita start. Apa yang terjadi? Harus bikin str dulu nih. Kita kurang mentranslate ke string. Nah, hanya user tertentu aja yang bisa. Nah, sekarang kita menambahkan ID kita ke dalam whitelistnya. Nah, ini tanggal saya kasih nama Yuda. Kita running lagi. Start. Oke. Nah, jadi setelah kita menambahkan whitelist, ID kita masuk ke dalam user, maka ketika kita memasukkan komen start, maka dibalas hai apa kabar. Tapi ketika kita tadi masih belum memasukkan ke dalam daftar user,
ketika kita memasukkan comment start, dibalasnya hanya user tertentu aja yang bisa. Nah, ini salah satu cara membuat bot kita hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu, nanti akan ada seri-seri lainnya. Kita akan bahas tentang Python, kita akan bahas tentang Telegram bot. Oke, terima kasih.